warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du alhamdulillah. Dengan mulia muliakan teman-teman pada jamaahnya Rasul hatta putra wa putri Allah Subhanahu wa taala bil uzuz min qayyim maflis mugi-mugi bil asyadillah bil dhaif fadil. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mu'allif rahimahullah wa nafabihi wa ta'aluhi bidaya amin. Meneruskan kajian kita faslun, beberapa fasal. An-niyatu salatu darajatin. Niat itu ada 3 tingkatan derajat. Jika ada sholatu fardhon, jika sholat yang dikerjakan itu sholat fardu, wajib qasdul fi'li, mengerjakan sholat, wa ta'yin, apa yang dikerjakan sholat. Nah, dengan ini niatnya kalau sholat fardu harus disebutkan. Wal fardiyatu yaitu sholat fardu wa in kanat nifilatan. Jika sholat itu dikerjakan sholat sunnah muaqqadatan atau waktu atau sebab, karatibatan atau sholat rawatib, audasatan sababin yaitu sebab atau sholat sunnah, wajib maka wajib menyebut qasdul fi'li wa ta'yin. Itu atas panjenengan ini mengerjakan sholat sunnah, ada yang sunnah muakkad, ada yang fardu kifayah, fardu ain, maka kita dianjurkan untuk menyebut. Wa in kanat nafilatin, dan sholat itu dikerjakan atau sholat sunnah mutlak, wajib qasdul fi'li wa qada, tetap menyebutkan sholat sunnah mutlak. Al-fi'li yaitu fi'il qasdul fi'li, atau yusalli saya niat, wa ta'yin seperti contoh dhuhran wa asron yaitu sholat zuhur atau sholat asar. Wal fardiyatu yaitu fardiyah atau tahallul atau sholat wajib fardhon, niat mengutamakan yaitu sholat fardu. Ini ada tingkatan, Pak. Jadi jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ketika sholat itu diwajibkan untuk berniat. Niat ada tingkatan, samanya niat sholat fardu, niat sholat sunnah muakkad atau sunnah mutlak atau wajib, menyebut. Terus kita sebagai seorang muslim ketika sholat dianjurkan bertakbir. Sebelum takbir kita ucapkan bismillah apa boten, Pak? Bismillah apa boten? Apa tadi ini? Kita dianjurkan untuk bertakbir. Masalah bismillah tidak diutamakan. Paham? Contoh harus jenengan ini menjadi imam atau sholat sendirian, kita makan wudu, niat Allahu Akbar. Saat dulu jenengan ngawas Allahu Akbar, jenengan mau baca bismillah. Bismillah apa? Bismillah apa? Lo ragu-ragu Pak, di ilmu Pak, kan ibadah. Terus ibadah itu gak main-main. Ibadah ada tuntunannya yaitu ilmu. Kalau jenengan asal mengasal, maka ibadah macam ditolak. Ada yang mengutamakan versi 2 versi. Tapi kalau kasar ulama 80% tidak diwajibkan untuk membaca bismillah. Cara sanad itu lebih afdol. Dengan saat ini takbir bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kenapa kurang afdol? Karena Allah Akbar sudah zikir. Betul Pak, itu selama. Tidak usah mau bismillah, tidak usah mau
tidak usah mau bismillah, cukup takbir saja, sudah cukup. Saya mau bismillah, double kayak caranya Pak, paham? Tidak usah mau bismillah. Ini wonten hadis sangatnya hasan, hadis itu wonten kata 4, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif itu lemah, dan hadis maudhu goroi. Kalau misalnya ini viral olah mau kau semua semut kurang tuh gak apa-apa nih, besok saya kira nunggu. Anu Pak, ini hadisnya hasan. Tapi kalau dipakai untuk beribadah, misalnya, diriwayatkan Imam Abu Dawud, kullu amrin dibalin la yuqada'u fihi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta. Terus dia perkara yang bagus dalam syara tidak dimulai dengan bismillah, maka tidak mendapatkan berkah. Paham ya? Tapi dimulai dari sholat. Mungkin belum tukangkan. Nah, sedangkan sholat ini ibadah yang paling afdol. Sholat ini ibadah yang paling afdol. Hukumnya tidak sunnah. Sama yang moco cuma cukup takbir kok Allahu Akbar sudah menganti bismillah. Hukumnya tidak sunnah bismillah di awal sholat. Sebab kata Nabi kullu amrin dibalin. Kullu amrin dibalin bermakna perkara yang penting dalam agama yang tidak dijadikan permulaan oleh agama. Atau cuma niku bawa atau selama takbir itu sudah meliputi bismillah. Contoh harus pidato khotbah Jumat, dosa bismillah nak cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh beres. Aku derajat Gus, ya cuma banget. Paham ya? Makanya macam ada sama lagi, orang salah satu hal kan. Senang rumah itu aja. Sama mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Wah, dah apa? Cukup bismillahnya hati. Karena apa? Aku tidak mau bismillah Gus, gemeter aku. Cuma aneh. Cuma mana? Cukup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres. Ada tuntunan nih. Kalau ketika kita sudah pas makan, wajib. Ya orang emang kan ini ngedadak, tak nosor ya. Diajari. Jika mau minum, bismillahirrahmanirrahim jadi keberkahan. Makan bismillahirrahmanirrahim. So main doa deh. Kau main bismillah. Kau buat kau ini. Wah jikinya solawat. Kau solawatan temen turu itu loh repot. Masya Allah. Repot dibalik. Kalau sekarang dibalik. Nah ini kalau ini menurut ilmu kita menjadi paham. Ya. Kata kalau kau bismillah Pak. Mungkin apa itu bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Kata lupa ini. Banyak ngaji, banyak mangan, tapi bismillah. Hilang ingatan Gus. Wah, cipian Gus, pede-pede Sallallahu Muhammad. Yang oleh. Gak salah kan turu. Kira-kira di sini dulu. Masih malaikat itu gopo, tapi karena aku yo boleh. Malaikat itu kalau bingung, ini kita yo pojok sih, ini ada api. Tawur Pak, antara obat ini tawur. Tawurnya aku bingung. Solawat yo api, main elek, ini repot. Terus ini niat sholat ini terus pundi Pak. Ketika panjenengan ketika mau sholat niati kan pundi. Hah? Niati. Niat jadi. Jauh. Lek tangkap ini goroyan Pak.
dong dia cuma apa dene apa ya cara sepeda motor itu hal mote kok Pak ngoten lho. Kalau niatnya ngati rata-rata tiyang dari lubuk hatinya ya bro. Tapi lambe Pak iso repot tuh. Niat hati ini tidak iso goro itu malah lambe goro tidak enak rasanya. Terus ketika kita mau takbir, ulama mengatakan saat turunnya takbir ya niat. Ulama lain mengatakan pas ketika Allahu Akbar itu niat ngati. Betul-betul Pak niatnya. Kalau di ilmu balaghah cepat padat. Allah ini kalau dia aku niat sholat zuhur, karena Allah Taala Allah berprojok. Aku niat sholat zuhur, berarti makmur, berarti imam Allah terbawa woi. Ini kuwi opo imam ini. Cukup simpel kau nggih. Itu seorang yang niat itu diwajibkan. Inama amalu niat, wa inama likulli imma nawa. Terus doyo ini niat. Panjenengan kata mriki niat napa ngao selawatan matus ilmu. Iya. Nek anton-antonian golek kopi yo lucu. Ya kan? Menuju niat. Terus ketika panjenengan keluar dari majelis niat apa? Balik ke Allah. Keluar dari majelis balik ke Allah. Ngoten, kabeh sedaya ini didasari dari niat. Nah, sholat ini Pak diatur oleh agama ada 3 kategori. Kalau niat, kategori itu derajat, pangkat derajat. Yang pertama yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak. Yang nomor kali yaitu sholat sunnah yang mempunyai waktu atau sebab. Yang nomor 3 yaitu sholat wajib atau fardu. Nah, atus panjenengan ini niat tergantung panjenengan. Jadi maksud apa tergantung melakukan sholat yang putih, nopo fardu, nopo sunnah. Tergantung panjenengan mau niat. Contoh kalau sunat sunnah mutlak, yang wajib cuma setunggal qusdul fi'li. Apa yang dimaksud qusdul fi'li? Menyengaja mengerjakan sholat. Contoh yang lain tahajud. Jadi qusdul fi'li usolli sunnata tahajudi Allahu Akbar. Lho Gus kok tak disebut antara berapa rakaat? Lho cukup itu wajib itu. Paham? Tahu tahajud? Gitu. Tadi ngomong gak enak ya Bang. Usolli sunat tahajud di Allahu Akbar beres. Sah. Busa mengkot kira rakaat, busa mengkot kira petang rakaat, busa ke 100 terserah. Paham? Semangat ini adanya kalau mau semangat dikit. Usolli sunat tahajudi niatnya 100 rakaat. Allahu Akbar bismillahirrahmanirrahim. Mamang lagi. Aduh, gak sanggup 100 sih opo iki. Semangat ini Pak. Dikira lho tetap sah. Tapi kalau diberi sama 100 sih mustahil. Karena mustahil itu mama ini tetap saya dengan mamang pertengahan aduh gak mungkin kalau 100 sih. Habis untuk reol rupanya dan jempol lagi 2 rakaat tetap sah. Soalnya apa Pak? Tahajud niku sholat mutlak. Jadi maksud mutlak yaitu tidak terikat waktu. Paham? Kalau terikat waktu itu asal terikat waktu. Rolas satu terikat waktu asal. Kalau tahajud paham? Yang nomor kali yaitu sholat sunnah sehingga ada waktu atau sebab. Maka niatnya ada 2 yaitu qusdul fi'li kali takyin.
menyebutkan waktu dan sebab. Contoh sholat duha. Tahu sholat duha? Alhamdulillah ibu ibadah ibu nganggur tadi ya. Bojone tidak apa. Sholat duha. Nah, duha itu namanya waktu atau sebab. Waktu atau sebab Pak? Sholat duha itu Pak. Sebab atau waktu? Hah? Waktu atau sebab? Oh, kira-kira waktu. Sholat duha itu waktu Pak. Pemane panjenengan contoh kau pengin sholat isya, sholat duha. Usolli sunat duha, Allahu Akbar. Masih kan disebutkan berapa rakaatnya, tetap sah. Lah aku tak ini nih pun usolli sunat duha, rakaataini mustaqbilal diberarti billahi ta'ala. Oh, tomato Pak. Paham? Masih dipersulit. Wajib itu. Masalah itu adaan, makmuman, imaman, lillahi ta'ala keikhlasan itu sunnah. Wajib aku niat sholat duha, Allahu Akbar beres. Jangan dipersulit. Contoh sholat yang mempunyai sebab, atau sebab sholat duha yaitu waktu. Kalau sebab, contoh sholat gerhana. Tahu sholat gerhana? Tahu? Nggak tahu ya? Ah gitu Pak. Coba orang sholat sini gimana ini? Sholat gerhana, bulan gerhana, matahari ini sebab. Paham? Sholli sunatan Jorga Saleh lisamsu khusufi lisamsi. Saya niat sholat gerhana matahari Allahu Akbar. Nah misalnya sholat sendiri monggo, jamaah yang monggo, ditambahi makmum, imaman jadi imam. Paham nggih? Niku sholat sebab nopo? Gerhana matahari, gerhana bulan, kalau hujan itu sebab apa? Hujan itu Pak, surat apa Pak? Pinter ya. Yang nomor 3 yaitu kalau sholat fardu, sebenarnya sholat fardu ini pun membahas tentang fardu. Cara kasar itu niatnya wajib wonten 3 waktu. Niat sebabnya ono, waktu ono. Menyebutkan ta'yin dan qasdul fi'li. Untuk usolli fardhu dhuhri Allahu Akbar sah. Dari mana? Paham ya? Usolli fardhu asri Allahu Akbar sah. Sah. Koyok lillahi ta'ala menghadap kiblat itu sunnah. Maksudnya apa tidak paham Pak? Yang dimaksud tidak paham itu sholat beduk masuk pakai jam 5. Tidak mungkin. Nek kepingin saya balik, dilengkapi. Soalnya di fardhu dhuhri arba'a rakaatin, adaan dari imam, dari makmum menghadap kiblat lillahi ta'ala, Allah ta'ala. Tambah sahih. Kata-kata ini tiang ini mau tetap dipaham antara makmumnya perempuan sama laki-laki. Kalau laki-laki kalau jadi makmum mengucapkan makmu, tapi kok ya apa kira-kira Bu? Apa Bu, Ibu Bapak berarti makmum sumangane. Makmuman apa makmumatan? Halo? Yang benar itu makmumatan. Lewat itu.
Waktu ya apa bos dari guru ini jadi ganti. Makmuman ini untuk seorang laki-laki Pak. Kalau makmumatan khusus wong wedok. Contoh kayak kan muslim, ngerti kan? Ya, kan. Nanti muslimatan aku yuk. Aneh. Masih atau sampai bujuni. Di bujuan bujuni tadi. Ya betul, berarti makmum matan. Coba. Nah, ini contoh ini wawon ini sholat yang sendirian Pak. Terus kemudian sholat berjamaah maka nambah menjadi makmuman, paham? Yang menjadi makmum. Ngomongnya kadang-kadang ya terus di tempat itu makmuman. Terus wonten malih jamaatan, muqtadiyan. Paham kan ini? Mesti berpakai makmumatan. Nek makmuman mana? Yang itu makmumatan. Nek mumet namanya berarti. Ya, kalau itu bingung aja sebab ceri guyon. Guyon to ya kalau terus Pak. Ngaji. Nah, terus ketika menjadi imam harus semerap. Yang dimaksud sholat berjamaah sunnah muakkad atau fardu ain. Contoh sholat Jumat. Sholat Jumat ini kategori umum apa Pak? Sunnah muakkad atau apa fardu ain? Fardu ain ya. Kalau ketika menjadi imam wajib ngomong imaman. Paham? Kau punya tahu di masjid sholat Jumatan jadi imam. Benar tidak? Gue udah tahu Pak. Mak nanti belajar untuk kemarin panjenengan ditunjuk menjadi seorang imam ketika sholat Jumat harus ngomong imaman. Makmumnya ya kudu ngomong imaman. Lek semua mana lali sedoyo sholatnya akan gugur. Paham? Aku ya opo lali Gus, sampai ya opo masa lali ya imam. Ini gila. Imam itu sebagai supir tak ada nih. Kayak supir mabuk kita gur makmum ini tegur muda kira-kira. Nyetur ya pasti itu. Ini dari kuat. Butuh wajib. Ini ada di imam, muni imam. Tidak muni imam Pak, maka sholatnya gugur dasar. Lah, semua mana sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, fardu ain apa sunnah muakkad? Fardu ain apa sunnah muakkad? Wajib Pak. Ini sunnah muakkad. Yang dimaksud sunnah muakkad ya kok masih ada di imam, tidak masalah. Paham? Tidak masalah Pak. Contoh panjenengan ketika sholat isya wis Allahu Akbar. Pertama sholat dhewe sampean. Baru akeh. Maksudnya dia ngomong teko wis. Nomor 10 ta, pamane mau 5. Sampeyan tidak kalau dadi imam tidak masalah Pak. Paham? Gara-gara itu. Tapi ketika jenengan niat satu laku kakek wong bono apa ini? Tapi mau sholat kita sholat kakek wong mau sudah tahu sampai nanti sholat di kampung sampai dirubah, berarti harus ada imam. Maka sholatnya panjenengan mendapat ganjaran 27 derajat atau Celsius? Derajat gitu. Nanti panjenengan
Tapi kalau ketika di masjid ditunjuk sebagai imam, ya wis kok apa sampai di imam. Kalau nggak gelem, loh, ya situ aja ini. Ya, macam banget. Terus itu diwajibkan ketika sholat Jumat diwajibkan untuk menjadi imaman, maka ditambahin imaman. Tapi kalau sunnah muakkad kata sholat doa ini nyata mawon Pak, tumon apa sak Indonesia ya. Contoh sak Indonesia sholat Jumatan sendirian ono Pak. Ono enggak? Atau tumon. Iya, itu. Gak tau tumon Pak, makanan aneh. Ini kita dapat yang mana nih Pak? Wow. Nah, terus kalau sholat Jumat niku diwajibkan sholat jamaah Pak. Nanti satu mohonnya sholat Jumat dirian, satu mohon. Maka nih wajib jadi imam. Tapi kalau sholat asar, hari, isya, subuh terserah. Sholat sendirian ya masalah. Sampean sholat jamaah di kerjaton. Kan foto-foto saat ini kadang-kadang kan nyolek lagi. Paham nyolek sampean gue sholat katakanlah di masjid dirian sama Allahu Akbar. Oleh rakaat mau ditolek. Apa ditolek? Ngampung. Nyambung. Resik ini enak Pak. Harus ditonjol ini karo. Halo dengar. Ora digrinding gitu. Boten asal Pak kok haram. Enggak oleh. Paham? Ketika panjenengan saya sholat sendirian mau suamane ini pikir ono wong dadi makmum berarti guys. Sampai harus mengganti. Nyate saya jadi imam. Saya tidak jadi imam terserah, maka ganjarannya cuma satu. Bila kami jadi imam, dirubah. Ketika mau sholat ganjarannya 27 dari 10 derajat. Paham? Ojo ngomong gepuk, apa sih? Cimabok. Kaget Pak, haram nggak oleh. Contoh misalnya kalau nyambut ketika jamaah mau sekali rugi. Kalau kasih jadi imam masbuk, makmum masbuk. Ketika 2 rakaat mantun sekali ya kok jadi makmum masbuk. Makmum kalau nggak salam, assalamualaikum warahmatullahi. Tapi saya kaget nih, sekali nanti buka, ada ya melanjutkan 2 rakaat. Oh no, semua nih, Ustadz gebuk, amani, mari 27 tambah 27 kilo berarti Pak. 54 ya derajat. Tapi ono Pak, ono. Coba ya namanya. Ono. Cukup 27. Paham? Kan double Gus. Besok nang. Ono ajarane koyo ngono. Lho kan kula Pak oleh Gus. Mantun 27 derajat. Kan kula mantun. Dados imam, tapi iki wonten makmum mantun. Lah kan jamaah ya Gus. Jamaah. Itu kan saya kenapa? Kamu dewe lho iki benar sama teman-teman. Betul kan? Malang itu yang dinamakan 54 Celcius nih gua. Panas sih. Benar misal. Lah rek sakes mau panjenengan pas keluar kota, negara pundi. Jadi makmum masbuk enggak usah
dawil. Cukup paham misalnya. Kalau ada orang ningali, bok, ditonyor pisan kok ya nggak. Ngono ya aku iki makmum. Lah berasa ape. Iki sadare kate nopo iki karo rasane badhe bedah makmum masbuk alami. Rupane panjenengan kowe mantuk ibu-ibu Pak. Barang lho. Makmum masbuk. Sumamane ana tiyang tiga Kang iki. Contoh iki pun full. Yang 50 sopnya full. Sampai toko kari ya, buru dewe. Ndak, kalau kasarnya ndak menangi nutup sop. Maka ganjaran 27 derajat tidak dapat. Paham? Mereka oleh salah satu yang di belakang itu mundur. Paham? Mundur Pak, lah mundur itu ada tuntunannya Pak. Kadang-kadang kalau nanti dibecari sama Gus Boki kalau moro-moro sembahnya mundur ada itu ada tuntunannya Pak, dia dulu kalau Rasulullah seakan wong iki, karena apa? Ndak duwe 27 derajat seakan dia lebih abdol, pojok mepet mamane ini sok mepet di gunung, boleh sok maneng, nggak boleh. Nggak iso kok maneng silite gurih dia. Paham? Jadi keisi. Nah semua mana gak ono uang ke kalau kasarnya gak ono uang itu ono isine maneng. Sampai juga untuk belakang. Mundur Pak, atret. Duduk motor Pak atret, masalah kan atret deh. Kalau semerapi teng daerah Mekah, Masjidil Haram, terus teng Masjid Nabawi, kita berikan boten. Kalau Jumatan kosong kan menang-menangan guys. Tak ngurus guys, ngawis usuk iki. Lah usuk kan kok ada jam DP. Ya, wis boten. Kalau tinggalan Jumatan itu, wotang iki opo. Makanya kan dianjurkan ketika menjadi imam baru kan. Apa rapatkan sok, dan yang dia rapatkan sok ya tidak direken kan? Nah, ngurus mampu, mah ya apa repot ngomong gini repot, dia itu kebaikan soro Pak. Kalau kerasi ulama-ulama ini wis sering lah apa orang sama ini bengkel us. Namun ada kalau ini kok ngortir apa ya ngortir. Kalau ini bengkel gitu, ada orang prak gitu nama. Kita itu tanggal kan ya ibu kulis ini. Pernah suatu ketika kalau tadi ibu kulis dari orang pakai undangan sarang doanya itu panjang Pak. Ya kok sama ada panjang ya kok. Woi. Ya. Habib itu apa panjang. Kalau kita kurang kamera apa kita kurang. Gus, apa sih? Saya di sono ini, loh, awak gunung awak mancing kan? Jangan jadi belas, semua itu, itu. Nah, aku teori mana gini kayak gitu. Gus, mana sama kuat sih? Coba ini. Ya saya kira ngasih ini Pak, ya kan? Makanya dulu sering diundang-undang, wah cocok nih dengan Gus. Simpel banget, dan mana ya? Sering lo dikomplain Gus. Biasa punya ini. Nomor dari pulau itu pager, jangan dibuang ya. Pager enak apa enggak kira-kira? Ya, ini pager enak apa enggak kira-kira? Pager enak apa mak? Kayak yo dicentok wis. Mboten mau sing bak, dia rusak ya pager. Mangane sampean kalau sampean wis digero enak, aku tak gere Pak. Sing delok aku wis. Tapi ngoten iki ya mesti. Jadi kuliah
gembreng-gembreng ini sopo ini mungkin saya coba bang biasa bang awak usuh pun gak karu-karuan cuman pak jenengan ini sobat ditunggu gak usuh marah-marah enggak ada orang tinggal itu mantap ini buat Masya Allah kalau saya fokus mantan orang itu bisa menunggu ada dengan si untung ini ayo sering pak ayo berabai ayo bukan itu bola kalau dulu potongan jamamu kok gaul orang segini betul lagi dalam oh biasa wah bekel angkat kalau di orang orang ini dengan sampai ini nih hari ini baca terusakan makmum masbuk lantan berstalu insyaallah sekalian akan datang mungkin diskusi banyak nafsu Indonesia walafiat dan istiqomah banyak ilmu dan dijauhkan musibah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.